Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki kartu grafis dari Galax GeForce GTX 1650 Super dengan seri One Click OC ya. Untuk kartu grafis ini memiliki nama GeForce GTX 1650 Super EX. EX itu mungkin ekstrim ya, extreme overclock atau seperti apa kalau bahasa dari Galax itu seperti itu. Jadi memiliki kipas 8 cm, 8 GB memori, kemudian turning shader GDDR6 dari 12 Ansel 1650 Super ya. Oke, untuk boxnya seperti ini. Include in the box, di sini isi di dalam boxnya hanya kartu grafis saja. Ini bagian samping-sampingnya dan ini bagian belakangnya. GTX 1650 Super EX One Click OC, bisa Express 4GB GDDR6 128 bit. Untuk nomor serinya sudah saya cocokkan sama 3573. Kita akan lihat unit dalamnya ya. Oke, kita taruh sini dulu. Kita buka box bagian dalamnya. Untuk box bagian dalamnya di sini kita jumpai ada tutup spons bagian atas. Kita taruh sini dulu. Kemudian nih untuk kartu grafisnya sudah saya keluarkan dari static bag, dan juga kelengkapan yang didapatkan apa aja. Ada static bag dan juga ada kabel 6 pin power ya, dari molek ke 6 pin power. Oke, kemudian kita coba keluarkan unitnya. Ya, jadi untuk kartu grafis ini benar-benar masih bersih banget guys. Dari kipasnya pun minim debu, sangat kinclong. Kemudian untuk baut-bautnya juga bersih, tidak ada karat. Begitu pula dengan heatsinknya sangat bersih. Dan untuk ini dilengkapi dengan dual fan 8 cm, bisa express 16 kali. Ya, bisa express 16 kali. Kemudian di bagian atas kita lihat di sini ada emboss tulisan GeForce GTX. Kemudian watch your game. Untuk gold pipe-nya masih bening banget, emas ya, berwarna emas. Kemudian heatsinknya jadi juga sangat bersih. Di sini untuk 6 pin power tambahannya berada di samping seperti di bagian egg house ya. Kemudian untuk display, kita coba lihat dulu displaynya. Di sini dilengkapi dengan 3 buah display, ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port, dan platnya juga masih bersih banget. Oke, jadi unit ini masih sangat terawat sekali guys. Di bagian belakang di sini untuk plat fibernya juga super bersih ya guys ya. Untuk segel dari distributor masih utuh, cahaya distribusi. Untuk segel untuk masa garansinya juga masih utuh. Nah, ini untuk unit ini pembelian per Februari 2020 karena garansi hanya 2 tahun, jadi sudah berakhir di Maret 2022 ini ya guys ya. Tapi unitnya benar-benar masih bagus banget guys. Nomor serinya sama 3573. Kita lihat di bagian boxnya 3573, cocok ya, mantap jiwa. Oke, jadi untuk unitnya sangat-sangat mulus, bening, kinclong guys, seperti baru ya. Tapi kita akan pasang di unit dan kita akan tes. Dimana tes ini merupakan tes kedua yang saya lakukan. Dimana tes pertama tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike. Kita akan pasang dulu guys. Pasang dulu mikrofonnya. Untuk tes pertama tadi saya gunakan Firestrike suhu di 60-an ya, kisaran 65-66 ya guys ya. Intinya masih dingin banget, tidak sampai 70. Kemudian di sini kita akan melakukan tes kedua dalam jeda beberapa menit. Dan ini grafiknya juga masih belum begitu dingin, tapi it's okay. Kita pasang port HDMI dan pin powernya. Kemudian kita akan fokus dari arah sini guys. Kita lihat ke depan. Saya akan berikan cahaya tambahan. Kita akan nyalakan ya. Saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze dan menggunakan 6 pin power port HDMI. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus jaya guys. Perputaran kipasnya sangat mulus ya. Untuk display sudah tampil.
Kita akan paskan dulu tripodnya. Suara kipasnya super senyap ya guys ya. Mantap jiwa. Oke, kita tunggu loading ke sistem dulu. Oke, saya tes per 27 Mei jam 11 siang ya, 11.03 ya. Jadi di sini tanda bahwa ini sudah pernah terpasang di PC saya atau tes kedua adalah resolusi layar sudah berubah menjadi Full HD. Jadi PC ini sudah mengenali keberadaan dari graphic cardnya. Kita akan coba buka untuk software pendukungnya. Kita tunggu startupnya terlebih dahulu. Oke, kita cek di MSI Afterburner di 36 derajat Celcius ya. Kita akan buka aplikasi pendukungnya seperti GPU-Z, hardware monitor, dan juga kita butuhkan di sini aplikasi 3D Mark. Jadi ini kita akan benchmark untuk yang kedua kalinya menggunakan 3D Mark ya. Ini prosesor saya di 40 derajat ya, 40 derajat Celcius. Dan untuk graphic card posisi di 37 derajat Celcius. Kita cek di GPU-Z. Nvidia GeForce GTX 1650 Super dari Galak ya, kodenya 10DE 139D, render texture mapping 32/80 untuk serinya Galaxy GTX 1650 Super. Sebentar, EX1 Click OC, arsitekturnya TU116, shadernya di 1280 Unified, DirectX support 12, kemudian GDDR6 Micron 4GB 128 bit, bus bitnya dan bandwidthnya di 192 GB per detik. Dengan Nvidia versinya dia terload yang baru 512.15 DCH, Windows 10 64 bit WHQL. Kemudian untuk clock speednya di sini 1530 MHz, 1500 MHz dan 1740 MHz cocok. Graphic card ini memiliki panjang 19,9 cm, lebar 11,1 cm dan tebalnya di 3,9 cm dengan TDP 100 watt, suggested power supply 300 watt dan outputnya ada DVI 1 buah, HDMI 2.0 1 buah, DisplayPort 1.4A 1 buah dan 1x6 pin power connector. Oke, mantap ya guys. Overall untuk performa graphic cardnya kita akan cek di benchmark sintetis ya. Kita akan benchmark menggunakan TimeSpy lagi. Kita akan benchmark pakai TimeSpy untuk tahu suhu tertingginya ya. Karena tadi di tes pertama di kisaran 65, 66. Intinya tidak sampai 70, dan kita akan tes untuk yang kedua kalinya di sini dalam jeda beberapa menit saja. Kita lanjutkan tes kedua. Kita akan ketahui bagaimana performa si graphic card ini. Collecting system info. Oke. Nice. TimeSpy graphic test 1 ya. Suara kipasnya benar-benar senyap guys. Mantap jiwa. Jadi di TimeSpy ini ada 3 kali tes ya. Tes pertama graphic test 1, tes kedua graphic test 2, dan tes ketiganya itu CPU test atau prosesornya yang dites untuk memvalidasi hasil benchmarknya. Kita mulai untuk TimeSpy graphic test 1 ya. Oke. Mantap. 48 derajat Celcius, average di 27 fps, stabil di 20 fps lebih ya. Dengan TDP di 96 watt, clock speednya di 6 GHz, RPM kipas di 40%, dan untuk prosesor sendiri di sini loadnya hanya di 20-an sampai 30%, temperatur di 38 derajat Celcius. Oke, untuk temperatur GPU sudah di angka 57 derajat Celcius dengan performa yang sangat stabil. Teman-teman bisa lihat di layar, ini mulus banget render dan tekstur mappingnya, average di 29 fps, real fps nya di 30-an ya. Untuk tes pertama suhu di 60 derajat Celcius. Mantap jiwa. Average fps di 30 fps.
Oke, tes pertama di 63 derajat Celcius ya. Untuk tes pertama full load di 63 derajat Celcius, dia langsung drastis turunnya lumayan cepat. Lanjut ke TimeSpy Graphic Test 2 ya. Di sini untuk TimeSpy Graphic Test 2 ini lebih berat daripada TimeSpy Graphic Test 1. Dan kita akan lihat untuk performa di TimeSpy Graphic Test 2. Di mana tes pertama tadi saat jalankan TimeSpy Graphic Test 2 juga sangat mulus, sangat lancar. Kita akan lihat bagaimana performanya. Oke, di 58 derajat Celcius, average di 26 fps, load di 97 watt ya. Clock speednya di 6 GHz, GPU clocknya. Dengan RPM kipas masih di kisaran 45-44% ya guys ya, untuk persen RPM ya, jadi nggak terpaut banyak antara idle dan full loadnya. Oke, sudah masuk di 64 derajat Celcius. Nah, ini untuk momen-momen terberat ini biasanya saat naik ke atas seperti ini untuk rendernya, tekstur mappingnya di 66 derajat Celcius. Mantap, TDP di 90-an ya. Di website tadi tertera 100 watt, yaitu benar kurang lebih maksimal di 100 watt, tapi ini dari tadi belum menyentuh 100 watt, masih di sekitar 99 ya. Oke, suhu di 67, kipas masih super senyap, aman guys, kipas mulus, aman. 68 derajat Celcius suhu tertinggi saat ini, dengan RPM kipas di 51 RPM ya. 69 derajat Celcius full load. Posisi mau menjelang berakhir ini. Oke, tadi sempat menyentuh 70 langsung turun lagi. Jadi overall performanya mantap ya guys ya. Jadi untuk graphic card ini kondisinya masih oke banget, masih segel, maintenance-nya juga bagus, perawatannya dan performanya mulus. Oke, lanjut yang ketiga ini prosesor tes sih. Jadi CPU-nya yang dites, jadi graphic card-nya sudah berangsur turun di 38%, temperaturnya sudah di 50-an, 52 derajat Celcius, 51, cepet banget turunnya, ademnya oke. Tapi untuk fluktuatif naiknya dia pelan-pelan guys. Jadi itu menandakan bahwa graphic card ini thermalnya masih bagus. Clocknya ya stabil, untuk RPM kipasnya di 40-an ya, 43%. Tertinggi tadi di kisaran 51 sampai 54% kalau nggak salah guys untuk persen RPM-nya. Jadi gap antara idle dan full load-nya nggak terlalu banyak, menandakan bahwa performa graphic card ini benar-benar santai, tidak ngoyo guys, seperti itu. Oke, average di 15 fps ya, menggunakan prosesor Core i5 4690K. Oke, berakhir untuk benchmark TimeSpy-nya. Kita akan lihat skornya bagaimana graphic card Galaxy GTX 1650 Super-nya. One Click OC ya. Oke, kita lihat grafik skornya di angka 4639, CPU skornya di 3000-an, kemudian untuk TimeSpy skornya di 4290, ya kalau dibulatkan 4300 ya, 4290, average skornya di 4474. Jadi ada gap kurang lebih 150-160-an dengan average score. Nah, kita lihat untuk tes pertama di sini full load di angka 64 derajat Celcius, tes kedua full load di angka 69,59 ya, dibulatkan jadi 70 ya guys. Dan tes terakhir di sini fluktuatif turun di 46 derajat Celcius. Oke, nice. Kita akan lihat hasil dari sensor GPU Z dan HW monitor. Di sini untuk graphic card ini memiliki GPU power maksimal di 98,6 watt, idle-nya hanya 11 watt saja, jadi sangat hemat daya. Kemudian untuk kalau kita lihat di sini GPU core voltage-nya tidak terpaut jauh ya, antara current dan minimalnya di 0,6 volt dan maksimal hanya di 1 volt, jadi normal average di 0,76 volt. Untuk GPU fan sendiri full load maksimal di 52% dan saat idle di 40%, jadi gapnya nggak nyampe 10%, hanya 8% aja guys, kurang lebih ya, sampai 10% hanya di maksimal 12%, nggak lebih dari 20% ya gapnya. Oke, overall untuk performa si Galaxy ini maknyus ya guys, mantap jiwa. Oke, kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe guys, dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.